Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Aduh, semoga baik-baik saja ya. Soalnya lagi hujan terus nih di Karawang. Di tempat lain tuh bagaimana ya? Sama kayaknya sama Indonesia kok gitu ya. Gak apa-apalah. Ya hujan juga rahmat dari Allah ya. Yang penting sehat ya kan. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Oke. Kita ini pembahasan kali ini sepertinya udah lama ya nggak bahas panjang. Kayaknya akan ada sebuah pembahasan yang cukup panjang dan memang momen yang pembahasannya itu ya bisa dikatakan cukup luar biasa lah gitu. Informasi yang kemarin gue bilang sempet gue himpun, gue save dulu, akhirnya gue rangkum, gue susun sedemikian rupa demi semua yang gabung di channel Mang Adun ya, yang setia ngikutin channel Mang Adun. Ini bakal gue sajikan sekarang. Oke. Seduh dulu kopinya Mas Bro. Oke. Biarkan hujan melayah. Oke, kita langsung aja ke informasi yang pertama. Di sini dikatakan ya dari PNews, itu terjemahnya peristiwa luar biasa dan penting untuk Pikor Team dan Pioneers worldwide akan menjadi peluncuran open mainnet. Itu ngeri ya. Itu apa itu worldwide? Gini mending kita langsung riset aja tadi apa itu worldwide ya. Wah sih biar lebih jelas aja. Biar lebih jelasnya kita langsung buka terjemah atau ke Mbah Google kita tanya ya, worldwide artinya di seluruh dunia. Kirain gua apaan ya kan, peristiwa penting di seluruh dunia berarti seperti itu ya. Di seluruh dunia. Oke. Itu dia informasi yang pertama. Malum gua nggak ngerti bahasa Inggris ya, harus buka terjemah biar jelas ya. Barangkali kan yang nonton channel Mang Adun juga nggak ngerti bahasa Inggris semua. Bareng-bareng aja sama gua. Ini mungkin bisa dikatakan channel yang segini adanya. Channel yang apa adanya aja ya, gua segitu. Oke, katanya peristiwa luar biasa itu ya, penting. Pikor Team dan Pioneer semua akan terjadi di seluruh dunia itu ya. Terus ini dari siapa? Ji Wong ADV ya. ADV itu kayak adventure gitu. Pinetrock mindset gitu. Pinetrock 50 juta perintis. Wow, udah naik ya. Kemarin gua sempet ada kabar 40 juta, ini 50 juta ya, mungkin sekitar perkiraan segitulah ya. Aktif di 243 negara katanya. Ini kemarin masih 230 negara yang sering gua bilang ya. Sekarang sudah di 243 negara. Berarti tambah 13 negara ya di seluruh dunia, 630 juta pengguna. Nambah lagi. Kemarin itu berapa ya? Banyak lah terdaftar pembayaran global instan, web 3, tambah web browser blockchain terdesentralisasi, tambah DeFi, NFT, entry data metaverse, plus P18 protokol, hypertext transfer protokol, P nama domain, sistem operasi. Terus PIOS, arsitektur dasar, puluhan juta aplikasi ekologi, sistem sertifikasi KYC. Salah satunya adalah teknologi terkemuka subjektif. Tuh ya. Luar biasa. Kalau buat orang-orang yang ngerti bahasa-bahasa intelek mah
atau bahasa-bahasa IT punya mah pasti paham lah ya. Kalau gue mah paham tapi nggak semua. Oke. Namanya juga masih belajar ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mengikuti informasinya. Beliau ini kayaknya dari Cina ya, Ji Wong atau nggak tahu gue orang mana itu. Yang jelas ya bukan orang biasa ya. Lihat aja dari postingannya saja bahasanya. Bukan bahasa kayak kita ya itu. Oke, langsung aja ke bisa dikatakan apa ya, kalau disebut inti ya, ke informasi inti aja. Ini dari People. Gua ngikutin People udah cukup lama lah belakangan ini ya. People nih sebenarnya dari bahasa Inggris, nggak tahu gue orang mana gitu kan, cuman dia selalu menerjemahkan secara otomatis ya di Facebook itu ya. Di sini dikatakan Dr. Nicholas Kokalis diundang ke konferensi pengembangan global dan memberikan keynote menurut berita dari juru bicara utama Developer Week. Putaran pertama konferensi pengembangan global 2023 akan diadakan di Silicon Valley, San Francisco gitu, by area Amerika Serikat dari tanggal 15 sampai 17 Februari ya. Sekarang tanggal berapa? 11, berarti 4 harian lagi ya. Itu peristiwa yang luar biasanya ya. Itu udah gue susun, jadi kan ini gue simpan dari kemarin-kemarin gitu kan. Ini peristiwa yang luar biasanya itu apa? Nah terus gue nggak taunya nemu dah ini kan. Salah satunya mungkin ini gitu kan. Ya gue sih nggak tahu, karena Network kalau menurut gua ini memang peristiwa luar biasa atau fenomena luar biasa kan, yang di video yang paling lama tuh sempat gua bahas juga fenomena luar biasa gitu. Nah ini mungkin peristiwanya salah satunya ini gitu ya, Dr. Nicholas diundang ke konferensi pengembangan global. Oke. Kita lanjut ke paragraf 2. Konferensi ini mengundang lebih dari 80 pembicara yang merupakan insinyur pengembangan profesional dan memimpin dalam industri pengembang. Bersama dengan lebih dari 8.000 pengembang dan insinyur dari seluruh dunia untuk bertukar, belajar, dan membantu di 12 bidang teknologi baru seperti blockchain, AI, AR, buatan, kecerdasan, dan Web 3 berkontribusi untuk membangun ekonomi pengembangan global. Berarti gini ya, kayak kita tahu Dr. Nicholas bukan orang biasa ya, gitu loh. Jadi pasti linknya gitu loh, atau lingkupnya gitu kan, lingkupnya juga bukan orang-orang yang biasa kan gitu ya. Itu otomatis dong nyambung, kayak waktu beberapa waktu lalu tuh sempat ada di foto beliau ada dalam sebuah ruangan bersama pendiri Ethereum dan bersama pendiri apa itu Cordao kalau nggak salah ya, lupa gua itu Horizon gitu namanya, sama Vitalik ya, apa Vitalik apa siapa itu yang pendiri Ethereum. Itu difoto dalam tiga ruang dalam difoto bertiga dalam satu ruangan gitu loh, ada gitu loh di dalam satu ruangan itu. Dah otomatis berarti kan itu menandakan memang lingkupnya Dr. Nicholas ya bukan orang-orang biasa ya, semua programmer, pengembang. Oke. Di situ berkontribusi untuk membangun ekonomi pengembang global ya. Nah, terus kita lanjut. Dr. Nicholas Kokalis, pendiri P-Network dan insinyur pengembangan kode blockchain terkemuka, ke Dr. Nicholas itu ya, akan diundang ke acara pertukaran teknologi. Gue tadi sempat baca ini, harus gua garis bawahi, ada istilah pertukaran teknologi ya kan ini, dan memberikan pidato utama pada garis bawahi lagi ya kan pada teknologi Web 3 dan P-Network
adalah salah satu dari 8 perusahaan teknologi inovatif yang diundang di seluruh dunia dan telah menjadi sponsor utama. Wow, ini adalah pameran dan konferensi pertukaran yang sangat penting, kan benar, untuk industri pengembangan global. Oke ya, Vi akan menunjukkan kepada pengembang profesional global, ya anggap Dr. Nicholas ya profesional juga, cuman ya mungkin ada yang lebih profesional kan seperti itu ya. Dan perusahaan teknologi inovasi kunci di Web3 selama 4 tahun terakhir. Ini juga merupakan pengumuman resmi ke dunia luar. Wow, dunia luar dalam artian ya lebih luas lagi, bukan dunia P-network saja gitu ya. Pengembangan yang sukses. Saya percaya bahwa setelah konferensi ini jaringan Pi akan resmi meledak. Wah, kayak di TikTok dong ya. Meledak, menunjukkan dunia dan aplikasi ekologi akan lahir. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Perintis menantikan musim semi yang indah di bulan Maret dan menyambut momen untuk menyaksikan ledakan jaringan Pi global. Ngerai ya informasinya. Aduh, gua kalau bahas informasi kayak gini tuh ada merinding gimana gitu. Asik ya. Karena memang luar biasa gitu. Seruput dulu kopinya. Santai aja gue mah, ngobrol-ngobrol biasa. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Yang pertama udah jelas Dr. Nicholas tuh diundang ya kan. Beliau orang yang luar biasa gitu kan. Itu tanggalnya 15 sampai 17 Februari. Dan konferensi ini akan dihadiri banyak orang. Oke, 80 pembicara, terus 8.000 pengembang ya, terus ya di situ ada istilah pertukaran teknologi. Wow banget ya, sharing lah gitu loh, sharing antara yang teknologi ini banyak di situ dijelaskannya, dari Web3 semua, blockchain, apa ya disebut pertukarannya, maaf ya, apa sih, jadi saling lah gitu loh. Bisa nantinya endingnya itu bisa saling melengkapi atau saling menguatkan, atau bahasa yang lebih luar biasanya lagi itu bisa apa ya namanya, gabung. Wah banget kan. Terus di sini dikatakan P-network akan nantinya itu ke dunia luar ya. Bisa dikatakan setelah konferensi ini diumumkan, dan tidak secara langsung dong pastinya gitu loh. P-network itu nggak hanya berbicara tentang komunitas. Oke, kita tahu sekarang saja sudah memang mendunia kan gitu. Nah, ini dengan adanya konferensi seperti ini gitu loh, ini dunia luar yang selain dunia P-network dan komunitasnya itu akan lebih tahu lagi itu apa itu P-network gitu kan. Luar biasa ya, karena yang dihadiri juga bukan orang-orang yang biasa. Di sini katanya akan ada menunjukkan dunia dan aplikasi ekologi akan lahir gitu kan. Terus pokoknya perintis menantikan musim semi. Ini informasi luar biasa ya. Kita doakan semuanya juga ya kan, core team, para pendiri semua untuk tetap sehat ya. Gitu ya. Kalau Dr. Nicholasnya sakit kan ya Allah, kasihan gimana menghadiri acara ini. Seperti itu ya. Oke, kita bahasnya lanjut. Ini udah gua save dari kemarin ini juga nih. Cuman ya seperti biasa gua sambungin aja ya kan. Karena kan kalau jadi satu tema gitu loh. Ini kan Nicholas tidak pernah menjadi pengusaha ya kan. Dia adalah supervisor, dokter. Udah supervisor, dokter lagi, dan dosen blockchain paling luar biasa di Universitas Stanford. Yang dia lakukan bukanlah menjadi orang terkaya di dunia,
Ingat itu ya. Dia adalah untuk ideal yang mengubah sejarah mata uang dunia. Nicholas ada profesor blockchain, bukan pengusaha, bukan kapitalis. Oke. Kenapa di sini dikatakan apa namanya? Bukanlah menjadi orang terkaya di dunia ya. Beliau bisa saja menyaingi Elon Musk gitu kan. Tapi kenapa beliau tidak melakukan itu sendirian? Ya kan, dalam artian nih gitu loh. Proyek Pi Network ini kan kita tahu gitu, mampu menjangkau ke semua titik gitu kan, kalangan dari yang bawah, menengah, atas, bahkan ke semua gitu kan. Kemarin ada juga yang sampai mengatakan kenapa Pi Network itu bisa luar biasa gitu, karena kan segala sesuatu berawal atau bermula dari bawah, dari kalangan bawah ya kan. Nah, kalau kalangan bawah atau masyarakat bawahnya itu sudah kena semua ya kan, kita tahu kan dari cara nambangnya saja gratis gitu kan, udah rame lah pokoknya, viral gitu kan. Nah, meledak nih otomatis ya kan ke masyarakat kalangan menengah. Tuh, ada apa nih, geger lah gitu kan. Kayak kemarin ada konvoy di Banten, terus banyaklah pionir melakukan apa sih namanya, kopdar besar-besaran ya. Tuh, anggaplah hal-hal semacam itu juga apa sih namanya, salah satu bukti bahwasanya Dr. Nicholas ini gitu loh benar-benar ingin mensejahterakan dunia ya, anggaplah seperti itu, nggak mementingkan diri sendiri lah intinya. Oke, terus kita lanjut ke informasi berikutnya. Di sini dari Pitbull juga dikatakan harus percaya apa yang diyakini orang kompeten, keahliannya masih superior dari seluruh dunia. Tuh. Gue tadi sempat tanda tanya ya, apa sih kompeten itu? Oke, barangkali ada, gue udah download kamus dari kemarin, susah ya, udah download kompeten. Ini kan bahasa intelek cok gitu ya. Cakap, mengetahui, berkuasa ya kan, sesuatu berwenang. Nah, di sini jelas dikatakan bahwasanya kemana tadi ini, mana tadi ya, satu-satu aja dulu, santai karena gue bilang ini pembahasan bakal panjang. Ini berarti berkuasa ya, orang-orang yang berkuasa. Nah, yang di sini tadi kumpul ini kan bukan orang sembarangan semua ya kan, ya anggaplah ada istilah elit global kan, seperti itu ya kan. Nah, itu orang-orang kompeten ya kan, orang-orang yang berkuasa atau berwenang di dunianya gitu, apa itu dunia teknologi, dunia ekonomi, semua ya. Dan katanya Pitbull mengatakan kita harus percaya sama orang-orang yang luar biasa itu. Karena apa? Ya karena kumpulannya itu apa yang harus diragukan gitu kan. Kita sudah banyak menyaksikan di Cina, sudah jelas sukses. Terus foto-foto hackathon semua gitu kan, itu kan sudah terjadi, sedang terjadi lah intinya gitu kan. Oke. Kita lanjut ke informasi ini apa. Hanya beberapa hari tersisa hingga hackathon terbesar jaringan Pi akan diluncurkan. Akan ada begitu banyak aplikasi luar biasa yang berpartisipasi dalam pertumbuhan ekosistem global. Nah kan, Anda tidak akan menemukan peluang yang lebih baik dalam hidup gitu. Wah, luar biasa, ngeri ah. Bersabarlah dan tunggu hasilnya ya. Sabar ya, ini udah jelas banget. Nah, ini tinggal menghitung hari. Jadi ya tadi pertama contohnya peristiwa yang luar biasa tanggal 15 sampai 17 Februari. Itu
Kenapa dari tanggal 15 sampai 17 ya? Karena acaranya bukan acara abal-abal. Kalau rapat-rapat biasa sih cuman dari siang sampai sore ya kan selesai. Ini yang datang ribuan gitu loh, bahkan bisa jadi puluhan ribu itu kan. Kita nggak usah jauh-jauh nih ya, kayak gue nih orang biasa ya, nggak nyampe lah ke sana. Kalau gue sih pikirnya gini, prasmanannya gimana? Itu buat paket cateringnya aja gimana gitu loh. Kalau bahasa sehari-hari kita nggak usah mikir jauh-jauh. Makanya kemarin sempat ada informasi sejauh ini biaya yang sudah dikeluarkan oleh core team itu khususnya atau P-Network itu sudah mencapai 600 miliar loh. Bukan biaya sedikit ya. Itu loh. Nah itu ya, kita mah dalam acara ini aja nih tadi itu konferensi ya. Nah. Ini ya buat acara sewa gedungnya, buat apa konsumsinya gitu kan, belum lagi buat apa namanya penginapan. Acaranya kan bukan sehari nih, itu prasmanannya, makan-makannya, belum karyawan yang apa menyajikan kokinya. Anget kepala gua kalau bahas kayak gitu. Ya kan. Oke, kita langsung nih. Ini gua kebetulan kemarin ya nemu aja ya kan, gua save juga gak apa-apa. Nah di sini dijelaskan ya, kita harus tahu artificial intelligence. Ini Pak Jokowi yo yang ngomong loh ya kan, mengerti cryptocurrency dan 3D printing, tahu Internet of Things dan visual realities gitu. Semuanya harus mengikuti, kalau tidak kita ditinggal. TTD tanda tangan Pak Jokowi ya, Presiden Indonesia ke-7. Hormat, salam hormat Pak. Oke. Nah ini udah jelas Pak Jokowi yang ngomong gitu kan. Di sini dikatakan kita harus tahu artificial intelligence, atau di sini tadi barangkali ada yang belum tahu. Gua di sini ada istilah AI, ntar gua tandai. AI, artificial intelligence, atau itu apa? Kecerdasan buatan artinya. Ya teknologi lah intinya. Sekarang ini kan ya maaf kayak robot, kayak aplikasi, semua pengembangan blockchain, web 3, terus apalagi banyak itu di situ ya. Itu kecerdasan buatan salah satunya. Di sini Pak Jokowi bilang kalau misalkan kita tidak mengikuti ya kita ditinggal ya. Ini emang udah nyampe dari kemarin, banyak lah mungkin pionir yang udah tahu ya, yang udah tahu bahwasanya sudah banyak masuk televisi gitu masalah cryptocurrency, perusahaannya. Kalau gue sih nggak sempat ngambil yang begitu ya, cuman gue update aja. Gue sedikit juga tahu lah gitu loh, sempet gentayangan kemana-mana. Ya demi informasi ya, buat memberikan informasi, barangkali buat pionir yang mencari informasi biar update, biar tahu perkembangan itu teknologi saat ini khususnya P-Network gitu kan. Jadi di Indonesia udah rame gitu kan, televisi udah banyak yang menayangkan. Nah kalau misalkan televisi sudah menayangkan ya wajar dong Pak Jokowi juga update gitu loh. Nah kalau sudah Pak Jokowi update, masa iya sih ke bawahnya nggak tahu ya kan? Itu aja logikanya, wajar ya. Makanya diadakannya hackathon, gue bahas lagi nih. Diadakannya hackathon ya. Diadakannya hackathon, ini kayaknya pengambilan foto waktu hackathon ya. Diadakannya hackathon, kumpulan orang besar. Sempat gue bahas di video sebelumnya itu, silahkan cek aja di beranda channel Mengadun.
banyak udah gue bahas tentang hackathon. Itu salah satunya untuk menyaring kebisingan atau memfilter kebisingan. Maksudnya apa? Salah satunya itu supaya nanti semua masyarakat atau penduduk bumi tidak kaget gitu kalau P-Network bener-bener meledak. Oke, seperti yang tadi Pipul bilang gitu loh. Nah, kenapa gitu ya? Karena perkembangannya selalu diinformasikan, selalu dibagikan kepada siapa ya? Kepada siapa yang mau mencari informasi itu. Ya kalau misalkan lingkupnya maaf tukang endul lah atau tukang sayuran ya. Ya paling dia update-nya terong, ya kan, timun di pasar. Dia mana tahu informasi seperti ini gitu. Ya kayak tani orang-orang jadul gitu kan. Nah makanya dengan adanya kartun memfilter kebisingan gitu loh, sampai televisi menyiarkan, biarkan masyarakat yang nggak ngerti, biarkan, tidak apa-apa. Tapi setidaknya sebelumnya gitu loh, sebelum itu terjadi itu kan, masyarakat tahu dan pemerintah sudah menghimbau dari jauh-jauh hari atau menginformasikan atau mempromosikan dari jauh-jauh hari gitu ya. Oke, informasinya sudah habis. Semoga paham ya. Simpel kok, gue penyampaiannya pakai bahasa sehari-hari aja, nggak usah riweuh, nggak usah ribet. Oke, informasinya sudah selesai, udah semua. Ini udah gua rekap, gua susun. Ini yang waktu kapan nggak tahu, di gua save aja dulu. Terus ini juga nggak tahu, ini kemarin, ini tuh. Nah, akhirnya gua jadikan sebuah konsep gitu kan, jadikan sebuah video supaya bisa benar-benar dinikmati oleh semua pioner, khususnya yang ngikutin channel Mang Adun ya kan. Ya tinggal santap aja lah, gak apa-apa, gue yang racik gitu kan. Kalau perkara nikmat enggaknya ya gue kembalikan kepada selera masing-masing ya kan. Itu semua orang suka gado-gado misalkan, tapi kan gado-gado itu juga ada yang suka pedas, ada yang suka manis, atau ada yang suka pedas manis. Nah, itu selera. Itu ada yang suka teh, ada yang suka kopi gitu kan. Oke, udah ya. Thank you buat semuanya yang setia di channel Mang Adun. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung juga. Yang udah like, ngobrol-ngobrol juga di komen, thank you. Buat yang udah subscribe, membagikan video gua itu ke semua sosial media juga, thank you banget. Oke ya, udah. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada disambung lagi, oke?